Oke teman-teman mahasiswa, sekarang kita lanjut lagi di mata kuliah case marketing ya. Pada materi-materi sebelumnya, saya sudah pernah sebut satu istilah yang disebut dengan psikologi marketing. Ya, ingat saya pernah sebut dengan psikologi marketing. Kenapa dalam marketing perlu psikologi? Ya karena ada satu pertimbangan ketika konsumen itu akan melakukan keputusan pembelian. Satu itu adalah konsumen beli itu ternyata bisa dipengaruhi oleh faktor emosional. Dan bahkan ada satu penelitian yang menyatakan bahwa justru faktor emosional inilah yang lebih gede yang mempengaruhi orang itu mau beli produk tertentu. Nah, kalau kita sebagai pemasar udah bisa ngerti, memahami tentang karakteristik konsumen ketika beli itu apa, pertimbangan konsumen ketika beli itu apa. Oh, ternyata emosional itu jadi salah satu faktor pertimbangan orang mau beli. Ya udah, berarti kita mau nggak mau, suka nggak suka harus meng-create strategi pemasaran dengan pendekatan psikologi marketing. Di sebelumnya kita membahas tentang seasonal marketing ya. Nah, sekarang kita masuk lagi membahas bagian juga dari psikologi marketing, yaitu goal gradient effect. Jadi goal gradient effect ini sebetulnya bukan teori yang baru ya, ini teori yang lama. Ini teori dari pakar psikologi dari Amerika. Prinsipnya goal gradient effect itu secara teori menyatakan bahwa ya kan, pada kondisi di mana ketika kita itu menjadi lebih bersemangat, kita akan semakin termotivasi saat sesuatu yang kita tunggu-tunggu itu sudah dekat. Ya, atau saat yang kita tunggu-tunggu itu sedikit lagi akan kita dapatkan. Itu konsep dari teorinya goal gradient effect. Maka di slide teman-teman bisa lihat, saya kasih ilustrasi ketika kita pesan sesuatu di Gojek, di Grab, ya, atau di marketplace yang lainnya. Ketika memang apa yang kita pesan itu sudah dekat, maka yang dilakukan biasanya kita akan lebih aktif ngelihat smartphone kita. Kita akan pandangi betul nih, oh kira-kira sekarang posisi di mana? Oh sudah dekat, apa yang harus kita lakukan? Semakin dekat berarti semakin kita akan pandang itu handphone atau smartphone kita. Sama ketika kita mau gunakan layanan Gojek kan, kita mau pesan lewat motor atau mobil, ya udah yang kita lihat adalah pergerakan motor atau mobilnya itu di mana. Nah, berarti semakin dekat itu akan semakin menggerakkan motivasi, semakin termotivasi dan semakin bersemangat. Nah, bagaimana sekarang penerapan dari goal gradient effect ini di dalam pemasaran? Ya. Nah, tadi kan udah tak sampaikan, ini merupakan bagian juga dari psikologi marketing. Jadi, psikologi marketing adalah ilmu marketing yang mempelajari psikologi pelanggan saat membeli satu produk. Mulai dari motif emosi hingga kecenderungan secara psikologis orang itu akan memutuskan pembelian terhadap satu produk atau satu jasa. Nah, berarti apa? Kan kita mesti harus bisa membongkar black box-nya konsumen. Saya udah pernah sampaikan di Marketing Foundation. Kita harus mampu membongkar black box-nya konsumen. Konsumen itu beli karena apa sih? Konsumen beli karena apa sih? Apakah benar konsumen beli itu karena kualitas produk itu menjadi pertimbangan utama? Apakah benar konsumen beli itu memang karena kualitas layanan itu yang menjadi pertimbangan utama? Atau mungkin orang beli itu karena kekuatan dari satu brand, ya kan? Atau mungkin karena faktor-faktor yang lainnya. Berarti kita harus bisa bongkar itu. Nah, kalau kita udah bisa bongkar itu, berulang kali tak sampaikan, ya berarti kita akan lebih tepat ketika kita akan menyampaikan strategi pemasaran untuk sampai ke konsumen kita itu. Nah, dengan menggunakan goal gradient effect, ya kan, ini manfaatnya ada win-win solution. Artinya, bagi konsumen akan mendapatkan manfaat, bagi produsen pun juga akan mendapatkan manfaat. Manfaat yang didapatkan oleh konsumen, ya konsumen akan bisa mendapatkan fasilitas khusus, layanan khusus, harga khusus, ya kan? Atau hal-hal yang lainnya yang tidak diterima di waktu-waktu yang lainnya misalkan. Kalau kita kembali ke seasonal marketing.
Tapi di sisi produsen juga dia diuntungkan karena memang tadi demand akan semakin meningkat. Produk akan semakin banyak terjual. Dan tadi berarti kan bisa meningkatkan loyalitas. Ya, yang kedua adalah akan mampu menemukan pelanggan yang tetap. Ingat, pelanggan tetap itu kan berarti sudah arah-arahnya adalah ke customer loyalty. Artinya dia akan melakukan pembelian ulang pada periode waktu tertentu mestinya kan. Kemudian omset akan naik, ini bagi produsen. Kemudian setelah kita melakukan evaluasi, maka kita akan bisa lakukan inovasi dengan cara mengembangkan produk. Ya, dengan cara mengembangkan produk. Bagaimana kita bisa mengembangkan produk? Ya mesti nanti kita akan mempelajari apa yang telah dilakukan oleh konsumen. Karena yang dilakukan konsumen setelah beli itu kan melakukan evaluasi pasca pembelian. Ya kan? Dengan komen-komennya konsumen, ya kan, dengan masukan-masukan konsumen, berarti itu kan kita jadikan sebagai dasar atau pertimbangan untuk melakukan inovasi produk. Nah, atau yang berikutnya ketika kita akan gunakan strategi ini ya, ketika kita akan gunakan strategi gold gradient effect ini, kita harus ngerti dulu kira-kira tipe konsumen atau target market kita itu siapa. Ya, kita harus mengetahui target market kita itu siapa. Jadi ada 3 tipe konsumen yang harus kita kenali. Tipe konsumen yang pertama adalah tightwads. Ya, tipe konsumen ini adalah konsumen yang hemat uang. Artinya konsumen ini ketika mau memutuskan beli produk tertentu itu pertimbangannya benar-benar panjang. Ya, pertimbangannya benar-benar panjang. Artinya dia bisa menahan, ya, bisa menahan untuk tidak segera beli. Bahkan orang dengan tipe ini, konsumen dengan tipe ini kadang harus nunggu dulu. Ya kan? Harus nunggu. Oke lah, saya harus bisa bertahan, saya harus nunggu nih. Kalau sekarang kan harganya masih mahal misalkan. Saya harus tunggu nanti misalkan 6 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya ketika mulai jenuh, mesti harganya turun. Atau saya tunggu aja. Nanti kalau pas sudah ada diskon atau pas promo saya baru beli itu. Nah itu kan berarti tipe konsumen yang memang menghemat uang. Nah kalau kita punya target yang seperti itu, berarti kita harus bisa menyesuaikan umpan. Maka di bawah saya tulis nih, ya kan? Berarti umpan marketing yang paling sesuai itu apa? Kalau memang mereka itu nunggu diskon ya berarti nanti umpan kita harus diskon. Ya, kalau mereka tuh nunggu nanti sampai ke bener-bener promo, ya udahlah kita nanti akan kasih strategi promo. Tapi sekali lagi itu harus kita pahami tentang tipe-tipe konsumen itu. Yang kedua adalah spend drive. Artinya ini tipe yang boros, kebalikan dari yang hemat uang tadi. Nah, ciri-ciri yang konsumen boros itu adalah mereka kebal penyesalan. Setelah beli itu dia nggak pernah merasa menyesal. Oh, saya tadi beli produk ini, ternyata produk ini kayak gini, ternyata ini nggak begitu penting dan sebagainya. Berarti memang kebal penyesalan. Makanya tipenya boros. Dia pengen apa, sekarang beli. Nah, kalau kenal dengan tipe konsumen seperti ini, ya berarti kita mesti gunakan strategi iklan yang menyentuh secara emosional. Ya, iklan yang menyentuh secara emosional itu akan lebih efektif, akan lebih tepat ketika memang tipe konsumen kita itu adalah tipe konsumen yang boros. Dan yang ketiga, tipe konsumen yang ketiga adalah average spender, artinya ini secara rasional. Benar-benar orang beli itu pertimbangannya adalah rasional. Pertimbangan utama adalah pertimbangan rasional. Ya, kalau rasional itu kan berarti benar-benar dipertimbangkan, dihitung dulu. Ini penting nggak, ini urgent apa enggak, ya kan? Ini kemampuan harga, kemampuan bayar saya sekian, saya mampu beli apa enggak dan sebagainya. Nah, kalau kita ketemu tipe konsumen yang kayak gini, ya kita harus mampu meyakinkan kepada konsumen. Beberapa contoh yang saya tulis di situ, bagaimana kita bisa meyakinkan, ya kita akan memberikan jaminan uang kembali. Ya, misalkan ketika udah beli, kemudian produknya nggak sesuai, ya akan ada jaminan uang kembali 100% misalkan. Atau kita ngasih layanan produk itu bergaransi. Sehingga orang akan semakin yakin kan, ketika beli itu yakin karena ada garansi 1 tahun atau garansi 2 tahun atau garansi 3 tahun misalkan.
Atau strategi yang berikutnya ketika kita ketemu dengan tipe konsumen yang kayak gini, yang benar-benar mempertimbangkan beli, ini antara orang hemat sama orang boros, ya misalkan dengan cara, nanti bisa bayar di tempat kok kalau mau belanja online. Sehingga orang itu nggak khawatir lagi. Karena orang beli ini kan banyak pertimbangannya. Sehingga akan lebih meyakinkan orang ketika beli produk kita, karena nanti boleh bayar di tempat. Ketika produk sesuai dengan apa yang dipesan, dengan apa yang pernah dilihat di marketplace, oke, dia baru mau bayar. Ini kita harus bisa mengenali tipe-tipe konsumen seperti apa. Nah, tadi secara emosional kan kita bisa bangkitkan emosional pelanggan. Nah. Jadi kita harus mengetahui black box-nya. Ini kasus yang nanti akan kita bahas lebih mendalam di kelas. Ya kan? Ini namanya social proof. Ketika pertama kali teman-teman dulu memutuskan untuk beli salah satu produk di Mega Cuan, pertimbangannya apa? Boleh pilih jawabannya. Apakah karena benar-benar kualitas dari rasanya atau rasanya benar-benar enak, atau yang kedua adalah karena rasa penasaran. Kok antrinya kayak gitu ya? Ya kan? Untuk menikmati mie kok antrinya kayak gitu ya? Bahkan di slide saya di Medan orang rela ngantri 2 jam misalkan, demi mendapatkan mie gacuan. Atau mungkin di setiap kota mesti antri untuk bisa mendapatkan produk mie-nya itu atau produk-produk yang lainnya di gacuan. Nanti akan kita diskusikan di kelas. Itu disebut dengan social proof. Atau ini kan FOMO ya. Jadi kita harus bisa menciptakan agar orang itu merasa ketinggalan. Takut kalau nggak gunakan momen ini berarti saya nggak akan memperoleh produk itu lagi. Ya, kalau saya nggak beli sekarang ya berarti saya akan kehilangan kesempatan ya dengan FOMO, fear of missing out. Ya kan? Atau berikutnya ada disebut dengan teknik resiprokal. Ya, teknik resiprokal itu konsepnya ketika kita diberi sesuatu oleh orang itu kan biasanya yang muncul dalam pikiran kita adalah bagaimana saya bisa mengembalikan. Jadi langsung ada feedback karena saya merasa diberi. Ya kalau kita dikasih sampel produk, kita suruh merasakan, ya kan, trial dulu, ya kan. Harapannya ketika orang udah trial, harapannya ketika orang itu sudah menikmati kualitas dari produk itu, harapannya dia akan melakukan keputusan pembelian. Misalkan untuk aplikasi tertentu kita ada free trial selama 1 bulan, selama sekian hari, selama sekian minggu. Setelah itu kita harus upgrade nih, kita harus gunakan versi yang berbayarnya. Harapannya orang, saya udah menikmati itu, berarti saya harus gunakan. Saya sudah bisa merasakan dari aplikasi software itu ternyata enak juga dipakai, akhirnya gunakan yang berbayar. Ini disebut dengan teknik resiprokal. Atau dengan strategi yang lainnya, dengan coret harga itu secara emosional juga bisa ngena, ya kan? Atau ada produk-produk pembanding, ya kan? Untuk produk termurah, untuk diskon apa, atau dengan size atau ukuran, ya kan? Untuk ukuran S yang kayak ini, M harganya kayak gini, L harganya kayak gini dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di kelas. Termasuk ini ketika kita belanja online biasanya ada path-nya kan, ada jalurnya. Sekarang posisi kita di mana? Setelah kita ambil produk masuk ke keranjang, kemudian setelah kita transaksi, kemudian ini baru dalam pengiriman dan sebagainya, sehingga kita bisa ngerti, sekarang posisi produk yang saya beli itu di mana sih? Sedang proses pengiriman, sampai di mana dan sebagainya. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan ya di case marketing untuk mata kuliah Gold Gradient Effect. Nanti akan kita lanjut kembali di case yang berikutnya.